setiap tahunnya ya, tapi saya pernah di LBH Jakarta. Itu di bawahnya Pak Bambang Wijoyanto. Saya nggak ingat tahunnya, saya harus cek. Ya, semua advokat itu kan punya kewajiban pro bono kan. Pro bono itu mendampingi kasus secara cuma-cuma kalau dia tahu ada ketidakadilan. Aja ya, terpanggil ada sebuah ketidakadilan yang kami yakini di dalam kode etik advokat itu ada. Kalau advokat itu membela kebenaran, keadilan, demikian. Betul. Selama membela OBW pernah ada teror atau ancaman gitu? Belum ada. Belum ada ancaman dan teror? Tidak ada. Kalau misalnya itu hal terjadi gimana? Nanti kan belum ada sekarang. Jadi secara sukarela ya? Betul. Ada berapa timnya Bu? Ya, timnya ada di surat kuasa ada 60-an lebih ya. Dan semuanya itu pro bono, nggak dibayar. Seperti itu. Kalau untuk persiapannya untuk pembelanya Pak BW sendiri apa saja yang masih standar progresif? Ya, sesuai dengan profesi advokat itu ya. Standar aja. Ya membaca pasal gitu ya, terus mempersiapkan dokumen-dokumen hukum, termasuk misalnya hari ini kami meminta gelar perkara khusus gitu ya. Jadi ya menjalankan peraturan perundang-undangan lah ya. Oke, membaca pasal dan mempersiapkan dokumen membutuhkan waktu ya. Itu bisa berapa jam sehari dari Mbak sendiri membaca pasal dan dokumen, dan hingga sampai jam berapa? Apakah menyita waktu dengan keluarga, dengan suami, seperti itu? Ya baca dokumen itu bisa tidak terbatas ya. Waktunya bisa tidak terbatas. Sehari udah berapa jam? Kurang lebih sekitar. Ya begini aja deh, pokoknya gini. Semakin banyak kita menyiapkan diri semakin bagus. Gitu. Jadi kalau sesungguhnya pembela yang baik itu tidak membatasi pada jam ya, tapi pada kebutuhan. Kalau dari keseharian Mbaknya sendiri di rumah itu sampai mungkin begadang membaca lembar. Iya, saya pikir semua advokat itu seumur hidupnya pasti begadang lah ya. Iya, hingga sampai pukul berapa kalau malam? Ya macam-macam sih, Ya pasti ya lewat lah jam 12 pasti. Saya pikir itu biasa ya. Semua advokat menjalani hidup kayak begini kan. Satu hari dalam semalam bisa berapa jam tidur waktunya? Waduh, tergantung ya. 6 jam, 5 jam gitu ya, tergantung kebutuhan lah ya. Kalau dukungan dari keluarga? Ya saya bisa begini pasti karena nggak ada hambatan kan. Kalau saya meyakini begini, pembela itu tidak boleh malas membaca, dan yang kedua dia tidak boleh salah membaca. Kalau dia tidak baca dokumen itu sangat berbahaya, tapi kalau dia salah baca itu juga berbahaya buat klien. Menegakkan kebenaran dan keadilan, dan itu sesungguhnya esensi tugas seorang advokat ya, seorang pembela. Dia harusnya dia menjalankan profesinya itu melihat kemanfaatan, tidak hanya sekedar sebuah profesi aja gitu yang punya ilmu dan bisa melacur kemana-mana, justru kan itu harusnya dia membelanya kebenaran keadilan, menegakkan hukum lah ya. Hingga saat ini penangkapan dan juga proses hukum yang sedang dijalani oleh Pak BW sendiri, dari perkembangan Mbaknya sendiri gimana melihatnya? Iya, ya sebetulnya kan ada proses penetapan kriminalan ya. Kami dari awal bilang kriminalisasi ya, makanya tim advokasi anti kriminalisasi gitu ya. Karena kami meyakini dari dokumen-dokumen yang ada ini sebuah kriminalisasi. Gitu. Karena itu kami hari ini juga seperti ya beberapa hari lalu itu meminta gelar perkara karena meyakini memang sesungguhnya kalau kita lihat hukum dengan serius, baik
peraturan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang ada di level Polri itu tidak, ini ada sesuatu yang salah lah ya. Dan menurut saya sih ya, penting untuk memberikan pesan kepada masyarakat gitu ya, bahwa hukum itu betul-betul berjalan dengan benar, tidak dipermainkan. Karena itu kan akan memberikan dampak kepada masyarakat luas ya. Kalau dia lihat penegak hukum itu mempermainkan hukum, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka patuh pada hukum? Gitu kan. Agar Mabes Polri, Mabes Polri membuat perkara khusus gitu loh untuk menangani Gelar kasus perkara. BW itu. Alasan intinya di mana gitu? Ya jadi gini, di dalam gelar perkara khusus itu akan hadir polisi, kami sebagai pengadu gitu ya. Kalau Mabes mau menghadirkan pelapor silahkan gitu, kami juga tidak masalah. Dan disitulah kita bisa beradu secara objektif tentang bukti-bukti. Dan menurut saya itu proses yang sangat adil ya, yang fair untuk mendudukkan dan membuka bersama-sama. Dan apalagi ini bukan hal yang spesial di Polri, itu bukan. Kasus Pak BW ini kayak kebalik-balik gitu loh. Maksudnya tindak pidana dan pelakunya sudah Pak BW. Maksudnya seperti apa itu? Jadi begini, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan itu adalah proses ya, kira-kira begitu ya secara umumnya, untuk menemukan tindak pidananya. Sedangkan penyidikan itu salah satunya untuk menemukan siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Nah, kalau pasal itu kita ubah, kalau pasalnya diubah-ubah terus, tapi tersangkanya tetap, kan artinya terbalik. Jadi yang tetap tersangkanya, tindak pidananya berubah-berubah. Kan terbalik ya. Coba kita pikir secara logis, harusnya kita cari dulu, ini ada tindak pidana nggak? Kalau ada, siapa yang melakukan? Tapi kalau kita kebalik, maka sebetulnya kita sedang menarget seseorang, baru dicarikan yang cocok tindak pidananya. Seperti itu. Pak BW, suka dukanya bisa diceritakan? Suka dukanya, ya saya pikir sukanya begini, Pak BW ini kan orang yang berintegritas ya. Seperti pemanggilan kemarin, maksudnya pemanggilan pertama kan Pak BW kan hadir ya. Dia mau menunjukkan bahwa sebagai penegak hukum, dipanggil penegak hukum harus hadir. Gitu. Apakah orang lain melakukan itu tidak, dia tidak peduli, dia tetap lakukan. Saya pikir itu pemberi semangat yang luar biasa ya untuk para pembela mendapatkan klien seperti itu ya. Dan sebetulnya saya juga belajar banyak gitu dari dia. Tidak hanya soal integritas, soal profesionalitas menjalankan profesi apapun, jabatan apapun. Saya pikir semuanya itu suka ya. Kalau dukanya mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini kan Polri itu kan terlihat mencoba melakukan reformasi ya. Jadi ada perkap tentang hak asasi manusia tahun 2009, ada perkap tentang manajemen penyidikan tindak pidana yang isinya ada gelar perkara gitu kan. Kalau Polri tidak mau reformasi, tidak mungkin dia bikin perkap itu kan. Tidak mungkin dia bikin penyidikan terus dia undang orang untuk melakukan review kalau dia tidak reformis. Nah, yang menyedihkan buat saya, keberhasilan yang luar biasa itu tiba-tiba aja oleh segelintir orang hilang. Gitu ya. Jadi itu mematikan harapan masyarakat kan. Saya juga masyarakat gitu ya. Itu mematikan harapan masyarakat yang sudah sedikit berbunga-bunga kepada polisi. Kok polisi mundur lagi? Dan kalau kita yakini mungkin aktor polisinya cuma segelintir orang. Kenapa yang segelintir orang ini bisa mempengaruhi yang banyak? Itu saya pikir yang membuat tidak habis pikir gitu ya. Oke. Enggak sih, tapi saya pikir itu ya. Ya suka dukanya itu ya, apa ya? Jadi kan gini kan, orang hidup itu kan, kalau orang hidup itu kan karena percaya sesuatu ya. Gitu. Dan salah satu dari banyak yang saya percayai di dunia ini ya soal
soal Indonesia yang lebih baik gitu. Dan kalau lihat kondisi akhir-akhir ini kayaknya ini Indonesia ini bakal lebih baik atau enggak gitu ya, jadi cemas sendiri kan. Karena Sebagai kuasa hukum, suka duka selama sehari-hari membela Pak BW apa gitu sukanya? kalau itu sih, kalau itu standar ya, apa namanya, ya advokat itu pasti harus tidur malam gitu kan. Harus siap kapanpun. Ya itu sudah menjadi ini sih ya, seharian kali ya. Itu dukanya. Kalau sukanya? Iya, saya bilang tadi, berdekatan dengan orang seperti Pak BW itu kan luar biasa ya. Kan dia sebetulnya advokat kan, itu kan melekat ya gitu. Jadi saya merasa kesamaan saya sama dia adalah sama-sama advokat yang ditempa di LBH dengan nilai yang sama walaupun mungkin tidak satu zaman gitu ya. Jadi kayak seperti ada cermin aja ya, cermin yang luar biasa gitu ya. Itu. Terakhir soal optimis bakal itu ya. Iya. Saya sih optimis ya. Bahwa presiden itu masih punya telinga. Saya juga optimis bahwa pimpinan Polri masih punya telinga. Dan saya optimis bahwa dan saya bukan optimis, saya percaya bahwa yang sekarang melakukan kriminalisasi terhadap Pak BW itu hanya segelintir orang dan tidak mencerminkan keseluruhan Polri. Nah, saya sih harapan ya, pada akhirnya jadi harapan, dan saya pikir harapan itu mungkin pikiran seperti ini juga banyak di masyarakat ya. Cuma kan harapan itu kan kemudian harus bertemu kenyataan. Nah, saya sih masih menunggu apakah kenyataan akan membenarkan harapan saya bahwa Polri itu ini sedang dibajak dan ini bukan wajah Polri